Kalista, calon guru penggerak Angkatan 9 SD 1 Nangapino, Kabupaten Melawi. Baik, hari ini saya bersama kepala sekolah saya, Pak Iswadi. Beliau adalah kepala sekolah SD 1 Nangapino, di mana tempat saya mengajar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak Pak. Siap. Saya izin ingin mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan di sekolah. Apakah Bapak bersedia? Siap, bersedia. Baik Pak, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Nanti Bapak silakan menjawab sesuai yang kita alami atau hadapi. Begini Pak, jadi dalam permasalahan atau kasus-kasus di sekolah, tentunya kan kita pernah merasakan atau mengalami ya Pak ya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral Pak di sekolah. Dilema etika baik Dan yang terjadi dengan anak maupun dengan guru sebagai mengampu proses pembelajaran. Khususnya di SD Negeri 1 itu sudah beberapa kali muncul kasus yang ditanyakan oleh ibu, dan cara penyelesaiannya jika terjadi di kelas atau antara siswa, maka wali kelas lah yang akan melaksanakan tugas pokoknya untuk melakukan pembinaan terhadap etika siswa. Tetapi jika yang terjadi dengan guru atau kepala sekolah sekalipun, maka pengambilan keputusannya hal yang biasa kita ambil adalah melalui musyawarah bersama. Baik Bapak, Apa yang akan kita lakukan? Baik Pak, terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambilnya? Itu cara penyelesaian kasus seperti itu adalah dengan melakukan pemanggilan, meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dengan kasus tersebut, sehingga dengan cepat dan mudah dapat diselesaikan dengan mendengar keterangan antara pihak yang bersangkutan. Oh baik Pak, berarti Bapak yang pertama adalah konsultasi dulu, koordinasi, baru diputuskan seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, terus tadi kan udah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini. Tadi udah konsultasi, koordinasi. Selanjutnya hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Hal yang efektif Pak kadang-kadang Pak. Yang pertama itu kolaborasi tentunya, karena tidak semua masalah kepala sekolah bisa memberikan solusi dan penyelesaiannya. Langkah pertamanya adalah kolaborasi baik dengan guru, kemudian orang tua murid, kemudian tenaga kependidikan lainnya, sehingga kasus yang muncul akan lebih mudah diselesaikan. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Selama ini hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak? Contohnya dilema etika, tantangan Bapak sebagai kepala sekolah. Banyak tantangannya. Yang pertama itu ketika hal yang ditanyakan itu menyangkut terjadi di antara perekan sejawat, yaitu guru, sehingga kita sulit untuk mengambil keputusan jika yang terjadi sama-sama guru. Nanti ketika keputusannya kita buat seperti ini, apa kata kawan guru yang seperti itu, sehingga sulit, sehingga perlu kolaborasi tadi untuk memberikan penyelesaian keputusannya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam bentuk prosedur? Seperti apa Pak? Bisa Bapak jelaskan? Tergantung kasus yang muncul. Kalau kasusnya ringan bisa diambil segera keputusan, tapi jika kasusnya berat dan menyangkut hal orang banyak, tentu akan ada tenggang waktu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Oh baiklah Pak. Ini terakhir nih Pak,
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak? Alhamdulillah pasti ada. Yang pertama tentunya rekan-rekan guru di sekolah, kemudian orang tua, peserta didik dalam mempermudah semua untuk mengambil keputusan. Kemudian berikutnya adalah pendik, tentu kita akan berkonsultasi kepada pihak-pihak tersebut untuk menyelesaikan proses kasus tertentu. Oh iya, baik Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan sungguh luar biasa dalam pengambilan keputusan. Terus adakah pembelajaran yang didapat atau dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema, Pak? Dilema etika maksudnya. Iya, ada banyak, Bu. Di antaranya adalah bahwa kasus apapun menjadi pengalaman sebagai kita guru atau sebagai kepala sekolah. Yang kedua, pengalaman yang saya petik adalah tentang bagaimana penyelesaian masalah dengan kerjasama, sehingga masalah yang berat terasa ringan, masalah yang ringan akan semakin ringan. Baik Pak, terima kasih Pak, jawabannya sungguh luar biasa. Jadi di sini adalah saya garis bawahi bahwa koordinasi, kolaborasi dan komunikasi itu penting ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sudah mengganggu waktu Bapak dan Bapak sudah bersedia diwawancara. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik. Baik. Iya Bu, jadi hari ini saya izin mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya ada tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan 9 yang sedang saya jalani. Ya. Hari ini saya akan mewawancarai karena Ibu sekolah penggerak Ya. dari SMP Negeri 1 Pino Selatan tentang pengambilan keputusan, Bu. Oke. Jadi pada sore hari ini saya ingin bertanya, apakah Ibu pernah menghadapi atau mengalami dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Baik, terima kasih. Berbicara tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, tentunya setiap pimpinan itu pernah mengalami. Ya, itu. Oh begitu Ibu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Baik, kalau berbicara mengidentifikasi, ini tentunya kita bermula dari data. Ya. Nah, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika itu, biasanya di sekolah saya itu mengambil keputusannya berdasarkan asesmen awal. Kemudian kita juga menggunakan data yang ada di guru BP maupun di kesiswaan. Oh, baiklah Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Bu? Biasanya ada sama-sama benar atau ada yang nilai-nilai kebajikannya itu ada yang sangat membuat Ibu dilema gitu. Ya, ketika kepala sekolah menghadapi satu masalah atau kasus yang harus diambil keputusan, kita harus melihat mana yang sama-sama memiliki kebermanfaatan yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Kalau berkaitan dengan dilema etika ini kan pengambilan keputusannya sama-sama harus baik nih, imbang. Nah, ketika berbicara tentang rujukan moral, ini tentunya mana yang salah, mana yang benar. Nah, ini yang memang harus dipikirkan benar-benar oleh seorang kepala sekolah agar keputusannya ini nanti diperoleh yang sama-sama memberikan kebaikan. Baik Bu, terima kasih. Jadi memang Ibu memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya. Oke, baik Bu. Selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana prosedur atau seperti apa yang Ibu lakukan selama ini, Bu, jika mengambil suatu keputusan? Iya, biasanya kepala sekolah ini kan sudah menjadi bagian yang paling akhir. Iya. Nah,
kita di sekolah itu punya tahapan yang menemukan kasus ini biasanya guru. Kemudian guru ketika dia sudah tidak mampu menangani, dia lapor ke wali kelas. Nah, di wali kelas ini dibimbing lagi, sama seperti di guru tadi, biasanya dibina dulu. Ketika sudah tidak mampu dilanjutkan ke wali kelas. Kemudian tidak mampu lagi di wali kelas, baru ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ke kesiswaan ataupun ke guru BK, barulah ke wali kelas, ke kepala sekolah. Oh, berarti pengambilan putusan terakhir itu memang di Kepala sekolah. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kalau hal-hal apa saja ini yang Ibu anggap sebagai efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, di sekolah kami itu di SMP 1 Pinang Selatan ini, ketika pengambilan keputusan ini lebih menggunakan konsep 3K. Yang pertama itu komunikasi, kemudian koordinasi, yang terakhir kolaborasi. Itu. Oh, baik Bu, dari 3K ya Bu, Ibu sebut ya. 3K. Berarti berbasis peduli, kolaboratif, semuanya ya Bu ya. Luar biasa. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika di sekolah biasanya? Untuk penyelesaian kasusnya kita tidak mempunyai jadwal tertentu, tapi ketika pembinaannya kita punya jadwal. Terutama ketika kita bersama guru merefleksi kasus tersebut untuk memperoleh keputusan yang sama-sama nyaman di semua pihak, itu yang kita menjadwalkan. Itu biasanya di jadwal setiap hari Sabtu. Oke, refleksi. Jadi kalau penyelesaiannya tidak ada terjadwal, tapi kalau untuk pembinaan ada. Biasanya Bu, kalau jika memiliki pengambilan keputusan, biasanya itu Ibu selesaikan di tempat atau nunggu hari berikutnya Bu. Contohnya kalau ada kasus gitu, selesaikannya gimana? Ini kita tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu memang memerlukan keputusan cepat, itu kita komunikasi di tempat dan bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi kalau kasusnya itu lumayan berat dan itu memerlukan komunikasi dengan berbagai pihak, nah keputusannya itu bisa diberi rentang waktu. Ya, begitu Bu. Di sini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu alami selama ini? Ya, tentunya ada. Sebagai kepala sekolah ini kan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Jadi kita bersama-sama, itu tadi konsepnya 3K itu kolaborasi, ada komunikasi. Nah, kita berkomunikasi dulu dengan wali kelas, dengan orang tua. Kemudian kalau memerlukan koordinasi, kita koordinasi kemana, pihak mana. Kemudian nanti dengan berkolaborasi kita akan bisa mendapatkan keputusan yang tepat. Jadi dari guru, orang tua, pihak luar itu yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan. Baik Bu, berarti ada semuanya Ibu libatkan ya Bu Ya, dari betul. siswa, orang tua dan yang penyelesaian kasusnya kita tidak mempunyai jadwal tertentu, tapi ketika pembinaannya kita punya jadwal. Terutama ketika kita bersama guru merefleksi kasus tersebut untuk memperoleh keputusan yang sama-sama nyaman di semua pihak, itu yang kita menjadwalkan. Itu biasanya di jadwal setiap hari Sabtu. Oke, refleksi. Jadi kalau penyelesaiannya tidak ada terjadwal, tapi kalau untuk pembinaan ada. Biasanya Bu, kalau jika memiliki pengambilan keputusan, biasanya itu Ibu selesaikan di tempat atau nunggu hari berikutnya Bu. Contohnya kalau ada kasus gitu, selesaikannya gimana? Ini kita tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu memang memerlukan keputusan cepat, itu kita komunikasi di tempat dan bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi kalau kasusnya itu lumayan berat dan itu memerlukan komunikasi dengan berbagai pihak, nah keputusannya itu bisa diberi rentang waktu. Ya. Di sini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu alami selama ini?
Ya, tentunya ada. Sebagai kepala sekolah ini kan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kita bersama-sama, itu tadi konsepnya 3K itu kolaborasi, ada komunikasi. Nah, kita berkomunikasi dulu dengan wali kelas, dengan orang tua. Kemudian kalau memerlukan koordinasi, kita koordinasi kemana, pihak mana. Kemudian nanti secara dengan berkolaborasi kita akan bisa mendapatkan keputusan yang tepat. Jadi dari guru, orang tua, pihak luar itu yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan. Baik Bu, berarti ada semuanya Ibu mesti libatkan ya Bu Iya, dari betul. siswa, orang tua dan yang terkait yang berwenang. Baik Bu, pada ini juga sampai ke pertanyaan akhir nih Bu, tidak terasa waktunya sudah kita lewati. Terima kasih atas jawaban Ibu. Ini yang terakhir Bu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dan pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu selama ini? Pelajaran yang saya ambil dari beberapa kasus yang terjadi di sekolah, baik yang ringan maupun yang berat, itu komunikasi penting. Jadi kita tidak sembarangan mengambil keputusan, kita harus tahu akar dari permasalahannya apa, baru kepala sekolah dan guru bisa mendapatkan keputusan yang terbaik. Baik Bu, terima kasih. Berarti dapat saya simpulkan yang terpenting dalam pengambilan keputusan yaitu dilema etika atau rujukan moral itulah pentingnya komunikasi, kolaborasi, serta pengambilan yang sesuai dan melibatkan tokoh adat, masyarakat setempat agar permasalahan atau kasus yang kita alami itu bisa terselesaikan dengan baik. Gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Atas waktunya mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.